Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar, saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang firewall NAT. Di mana NAT memiliki definisi Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslate IP privat menjadi IP public. Maksudnya apa? Jadi ini merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. Nah ini teman-teman, kita langsung saja masuk ke topologi kita. Kita pernah konfigurasi firewall NAT ketika melakukan internet gateway supaya VPC ini bisa internetan. Jadi firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall mikrotik kita, kurang lebih seperti itu. Lalu kalian di sini buka ini ya, Winbox, lalu kalian masuk ke IP, lalu cari firewall, nah lalu NAT. Di sini kita akan membahas dua tipe NAT, yaitu di mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama SRC NAT dan yang kedua yaitu DST NAT. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masuk saja ke Winbox, lalu kalian buka ini, lihat di menu generalnya yaitu ada SRC NAT dan DST NAT. Nah, inilah dua tipe yang terdapat pada firewall NAT kita. Jadi bisa kita lihat di sini apa sih perbedaan dari keduanya. Jadi kalau yang SRC NAT itu digunakan dengan klien yang di dalam router. Nah, si SRC NAT ini kita buka dulu ini ya. Nah, jadi si SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Yang ini SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Nah, kalau yang DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke Winbox. Nah, kita langsung saja buka Winbox, firewall NAT. Nah, di sini ada dua chain ya teman-teman. Yang saya sudah jelaskan tadi yaitu ada DST NAT dan SRC NAT. Kerjanya juga sama seperti firewall filter, bekerjanya secara if then teman-teman. Jika kalian ini sini, nah si firewall NAT ini kerjanya sama seperti firewall filter, bekerja dengan if then. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bahas terlebih dahulu untuk jenis yang pertama yaitu SRC NAT. Kita buka dulu lagi si Winbox ini. Nah, untuk SRC NAT, action yang bisa digunakan atau umum digunakan ada dua. Ada yang namanya Masquerade dan juga ada yang namanya SRC NAT. Nah, kita buka ke Winbox, lalu ke action. Nah, di sini ada Masquerade dan yang kedua yaitu SRC NAT. Apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Berarti ini kaitannya statik dan dinamik. Jadi kalau saya simpulkan, misal Masquerade yaitu menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP public dinamik. Jadi dia kaitannya antara dinamik. Nah, jika kalian ingin lebih jelas, di sini ada yaitu Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita menggunakan yang SRC NAT ini, maka menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP public statik. Nah, perlu diketahui bahwasannya router mikrotik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP. Nah, kita buka dulu. Jadi si mikrotik ini bisa mendapatkan IP public ya yang mengarah ke ISP ini. Kurang lebih seperti itu.
baik secara dinamik ataupun statik tergantung dari ISP-nya. Jadi misal kita simpulkan bahwasannya jika IP public MikroTik kita hanya bisa didapatkan secara dinamik, statik, bisa keduanya gitu, maka action yang bisa digunakan itu adalah masquerade. Kita buka Winbox lagi. Nah, ini action yang paling cocok digunakan yaitu masquerade ya teman-teman. Tapi kalau misalkan MikroTik kita hanya bisa mendapatkan statik aja, maka action yang cocok digunakan adalah srcNAT. Jadi tergantung dari ISP-nya. Nah, yang kedua itu action yang cocoknya itu yaitu srcNAT. Nah, di sini ada IP-nya, kita bahas di slide selanjutnya. Kita buka ke Winbox. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk ini ya teman-teman. Kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Lanjutkan pada action yang selanjutnya. Kapan sih penggunaan action srcNAT itu? Kalian buka dulu PNetLab, lalu kalian buka Winbox, pastikan MikroTik kalian aktif ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masuk ke IP lalu ke firewall. Nah, kita ke NAT. Nah, di sini di bagian NAT ini kan merupakan rule yang udah pernah kita buat pada Internet Gateway. Nah, rule ini kita buat pada Internet Gateway sehingga kumpulan IP klien ini bisa internetan. Ketika kita cek di sini kan menggunakan action masquerade. Nah, kita cek dulu. Lalu ke action. Nah, di sini kita menggunakan action masquerade. Berarti dia menggunakan kumpulan IP privatnya ini ditranslate menjadi satu IP public dinamik. Jadi acak gitu ya. Nah, kapan penggunaan srcNAT? Jadi kita klik bagian srcNAT dulu ya. Nah, sini. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, itu ada ini ya, muncul tampilan baru itu to address. Nah, kita buka dulu IP, lalu ke address. Nah, jika sudah seperti ini, bagian ether satunya pernah kita konfigurasi yaitu 44136. Nah, yang ini ya 44136 ini kita pernah konfigurasi. Kita tambahkan 5 IP public. Nah, kita tambahkan dulu 5 IP public ya teman-teman. Di sini kan baru 3, kita tambahkan lagi. Nah, addressesnya kita pakai 192 168, kita 44 lalu 1.37 ya. 137 kita 137/24 ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah seperti ini, kita langsung saja apply lalu copy ya. Apply lalu copy. Nah, di sini kita ganti saja ya teman-teman. 137 nya menjadi 138 sampai 139. Kita apply lalu copy. Nah, di sini 139/24 ya teman-teman. Apply lalu oke ini. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 IP public secara statik. Jadi kapan penggunaan srcNAT itu? Nah, kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu NAT-nya. Nah, di sini ya sudah. Nah, jadi kapan penggunaan srcNAT itu? Nanti kita ini ya teman-teman, jaringan klien ini internetan, maka IP yang digunakan. Nah, misal kita menggunakan masquerade,
Maka nanti ketika jaringan klien ini ingin internetan ya, si PVC ini ingin internetan, maka IP yang digunakan itu akan dipilih secara acak, entah itu 138 atau 137 nya teman-teman. Jadi acak gitu. Nah di sini ya, kalau pakai Masquerade itu IP-nya acak, bisa yang ini yang 13837 39 dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah kalau menggunakan yang SRC-NAT itu nanti akan dispesifikasikan. Jadi kalau misal kita ingin spesifikan 138 ya, misal yang 138, kita buka lagi ya, maaf tadi ke itu terus guys. Nah misal kita pengen yang 138 ini 137. Nah misal ini yang 137, kita pengennya yang 138. Nah yang ini ya misalnya tuh kita ingin yang 138. Jadi kumpulan IP private client ini ketika ingin internetan, nah kumpulan klien ini ingin internetan, maka dia akan ditranslate menggunakan NAT. Nah, translate menggunakan NAT ya teman-teman. Kita buka dulu NAT-nya. Nah, di sini sudah NAT. Nah, di sini kita sudah ditranslatekan akan menggunakan NAT. Nah, itu. Sehingga keluar internet itu yaitu 138. Nah, kalian ke NAT lalu Masquerade, bagian actionnya kita ganti ke SRC NAT. Nah, sudah ya, sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian kita pilih IP address yang 138 ya teman-teman. Kita masukkan saja IP addressnya yang 138 yang ini ya, yang tadi 192 168. Kita lihat dulu ya guys, address. Nah, 168.44.138. Kita ya 44.138 lalu /24. Nah jika sudah seperti ini, artinya kumpulan klien ini ketika internetan maka dia menggunakan 4.138. Nah kita lalu apply lalu oke. Nah sini addresses ya. Nah mungkin sekian yang saya bisa jelaskan untuk yang internet ini ya teman-teman. Untuk yang SRC-NAT kita lanjutkan saja ke materi yang selanjutnya yaitu DST-NAT lalu Redicard. Akan membahas tipe yang kedua yaitu DST-NAT, di mana DST-NAT dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal kita sebagai gambarannya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja masuk ke topologi kita. Nah, jika sudah seperti ini, jadi misal ada suatu pengguna yang dia terhubung ke internet, kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, itu pada mikrotiknya bisa kita tanamkan chain DST-NAT. Nah, pada mikrotik ini kita bisa tanamkan chain DST-NAT, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk actionnya kita sesuaikan, entah dia menggunakan DST-NAT ataupun Redicard. Nah gitu ya teman-teman, bisa DST-NAT atau Redicard. Nah itu bisa salah satu dari itu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah di sini saya itu ada topologi Linux, kalian hapus saja. Kita akan menambahkan Docker. Kita ini sudah ini ya mati, lalu kalian delete saja. Jika sudah kalian tambahkan Docker IOL. Nah di sininya pnetlab, lalu kalian ubah namanya Docker web server ya teman-teman, web server. Nah jika sudah seperti ini kalian scroll ke bawah. Nah di sini kalian isi saja yang ether1 static IP ini. Nah kita buka dulu winbox-nya, lalu kalian ke IP lalu addressing.
Nah, di sini kita akan menggunakan IP yang 192.168 ya teman-teman. Saat semuanya 168 lalu ada 41. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita tuliskan saja di sini 192.168.88 lalu bebas yang ininya saya coba 41 saja. Lalu jangan lupa slash-nya 24 ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kalian scroll ke bawah, lalu default route-nya kita ini tuliskan IP gateway-nya ya, kurang lebih seperti itu. IP address mikrotiknya yaitu yang ada di Ether 2, yaitu sebagai gateway kita tuliskan saja 192.168.88 lalu 1. Nah, jika sudah seperti ini untuk DNS-nya kita isi 8888. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan ininya prime konsolnya telnet, lalu ininya kita ganti ke SSH ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian lalu pastikan lagi semuanya benar ya, lalu save, lalu kalian nyalakan Docker ini. Nah, jika sudah menyala, kalian sambungkan saja ke switch. Nah, di sini sambungkannya Ether 1 ke Ether 2 slash. Nah, sudah seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan Action DSTNet, jadi gambarannya ada pengguna yang terhubung ke internet. Nah, dia ingin mengakses ke web server ini ya, ke web server ini. Tapi kalau web server ini IP-nya privat, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya si mikrotik, tapi tampilannya yang ditampilkan adalah si web server ini, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan action yang DSTNet. Nah, yang ini ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang saya bisa jelaskan tentang action DSTNet kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja ke action yang selanjutnya, yaitu ready card. Lanjut saja membahas yang ready card, tapi sebelum kita membahas yang ini, saya akan membahas dulu tentang konfigurasi DNS server. Pertama-tama kalian buka ini ya, topologi kalian. Nah, lalu kalian buka Winbox, pastikan Winbox kalian terhubung ke mikrotiknya ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masuk saja ke IP lalu ke DNS. Nah, jadi server ini kita namakan server 1. Nah, si server ini kita namakan server 1 ya teman-teman. Dan yang dokter kita namakan server 2. Nah, dokter ini kita namakan server 2. Jadi nantinya klien ingin akses ke server-server yang ada, dia bisa menggunakan nama domainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini saya sudah ada catatannya ya teman-teman. Nah, server 1 ini ya kata kuncinya server 1 .mydomain.com, dan yang server 2 yaitu server 2.mydomain.com. Di sini IP-nya ya. Nah, ini si IP server 1 tuh 192.168.99.2. Kalau yang ini yang dokter ini si IP-nya itu yaitu 192.168.88.41. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke IP lagi. Nah, kita ke DNS ya. Kita checklist bagian allow. Nah, ini biru itu belum terdaftar ya teman-teman. Jika lalu kalian tekan apply. Nah, di sini sudah. Jika sudah kalian ini kita checklist bagian ininya ya,
Jika sudah apply, kita ke static, kita namakan yang pertama itu server 1. Nah, kita ke static dulu ya teman-teman. Kita tambahkan. Nah, kita di sini harus menambahkan ya teman-teman server 1 ya. Kita tulis server 1 1.my domain. Samain seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini my domain kurang lebih seperti itu. mydomain.com ya. Oke, mydomain.com. IP addressnya kita isi ya. Kita isi sesuai maaf. IP addressnya kita isi sesuai yang ini ya, yang ada di dalam si server ini, web server 1 dan 2. Nah, yang mana si IP-nya tuh ya, di sini saya udah tulis lagi ya teman-teman. Kita tinggal copy saja. Oke, tidak usah di copy sih. 192.168.99.2. Nah, jika sudah seperti ini, kalian apply lalu oke. Nah, lalu kalian tambahkan lagi satu lagi untuk si server 2 nya ya teman-teman, sama seperti kita yang lakukan server 1 itu. Nah, cuman ganti nama saja, di sini server 2. Nah, di sini server 2 titik my domain lagi ya, my domain. Oke, sahabat.com. Nah, jika sudah seperti ini, kalian isi IP addressnya lagi sesuai ya. Nah, di sini kita lihat saja untuk catatannya 88.41 ya. Oke, oke. 192.168.88.41. Nah, jika sudah seperti ini, kalian apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya server 1 dan server 2. Oke. Mungkin pembahasan yang saya bisa jelaskan tentang konfigurasi DNS server itu sekian. Kita lanjutkan saja ya. Nah, ready card itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router dan lain-lain. Nah, mungkin penjelasan yang saya bisa jelaskan tentang firewall NAT itu hanya sekian. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.